untuk ngejar skin. Tapi salah satu fungsi utamanya juga menstabilkan. Tuh ya, asik banget ya. Seksi. Oke, nah kita kali ini ditemani oleh Febrian ya, host kesayangan dari Blaze Channel. Seperti biasa ya Febrian ya, kita mengusahakan ya, memang ada yang kemarin kelewat juga akhirnya. Mengusahakan setiap di video yang kita tayang, kita akan menjawab 3 pertanyaan dari teman-teman sekalian untuk mengedukasi. 3 pertanyaan? Ya, 3 pertanyaan yang kita pilih yang berbobot lah. Kadang ya pertanyaannya kan ada yang nggak mutu ya, kita ibaratnya pilah-pilah. Nah, kenapa? Tujuannya supaya juga teman-teman yang bertanya ini bisa mendapatkan jawaban yang terbaik yang saya bisa juga seperti itu. Nah, ini ada pertanyaan yang bagus sekali. Nama ID-nya namanya James Kediton. Lampu UV tidak membunuh bakteri baikkah? Dalam kurung bakteri di rumah bakteri atau biological media. Betul. Jadi lampu UV itu sifatnya hanya menekan pertumbuhan alga atau lumut untuk air di kolam koi kita, terutama kolam-kolam yang berada di outdoor. Nah, memang secara teori UV itu tidak membunuh bakteri positif yang ada di media biologis. Tetapi alangkah sebaiknya tetap peletakan UV itu terpisah dari media biologis. Jadi chambernya dipisah. Ya, jadi kalau misalkan biasanya kalau di kita itu standarnya UV itu digabung dengan pompa yang terakhir yang balik ke air bersih. Ya. Seperti itu ya. Nah, semoga menjawab. Kemudian ada lanjut pertanyaan kedua dari Lulu Sumarsono. Ini di video mana ya? Kayaknya yang di filternya Kohtaneko Magelang nih kayaknya. Mantap kok. Ya, mantap kok. Sukses selalu. Amin. CB3 yang isinya chamber 3 yang isinya BioCube, apakah perlu dikuras atau diangkat CB-nya? Nah, jadi begini teman-teman, saya jelaskan sekali lagi supaya teman-teman bisa membedakan fungsi media mechanical dengan fungsi media biologis. Kalau media biologis itu adalah menjadi habitat utama pertumbuhan rumah bakteri positif. Ya, untuk filter kolam kita yang nanti bisa mengurai zat-zat yang negatif, amonia, nitrit, nitrat, dan lain-lain. Artinya kalau media biologis sering diangkat, sering dibersihin, artinya restart nol. Berarti bakterinya mati lagi, tumbuh baru lagi, mati lagi, tumbuh baru lagi, nggak jadi-jadi. Istilahnya running. Ya, atau nggak mecer-mecer istilahnya. Nah, jadi media biologis itu yang benar adalah di backwash. Bukan diangkat atau diasatin atau dikuras. Nah, kalau mechanical diangkat dikuras, itu masih mending. Karena tidak menjadi rumah atau habitat pertumbuhan bakteri positif yang utama. Backwash saja cukup. Betul, backwash saja sebetulnya cukup. Nah, tapi sekali lagi teman-teman, saran saya makanya buatlah dengan tukang kolam yang profesional, di standarnya kolamnya Blaze Koi, nggak ada istilah ngangkat-ngangkat bersihin-bersihin, baik itu mechanical maupun biologisnya. Karena udah kita perhitungkan semua secara pembuatan chamber, secara pembuatan filter, secara backwashnya. Artinya kita tinggal cabut-cabut pipa. Gitu. Simple. Misalkan kita perlu bersihin atau bongkar atau ganti pun itu jangka waktunya tahunan. Ya, kita pernah paling lama di Semarang itu 8 tahun baru kita bongkar. Selama 8 tahun hanya cabut-cabut pipa. Nah, jadi sekali lagi memang kadang saya lihat banyak orang yang membuat kolam itu karena sistemnya salah di filtrisasi dan chambernya, akhirnya menurut saya malah nambah kerjaan. Sering bersihin, sering ngangkat media, apalagi media-media maaf yang kualitasnya seperti itu gitu. Nah, saran saya itu ya. Jadi tadi ya jawabannya intinya tidak perlu. Ya, itu dikuras atau diganti lama sekali. Hanya backwash seperti itu. Nah, pertanyaan terakhir ya dari Mr. Axel. Nah, ini kayaknya membernya grup WA Blaze Koi. Om Ade mau tanya, pemakaian RDF itu setahu pelanggan Om Ade itu kalau terendahnya biaya listriknya itu berapa per bulan? Nah, ini mohon maaf, memang saya nggak pernah tahu tepatnya. Tapi mungkin ya perhitungan saya mungkin antara 1,5 sampai 2 jutaan. Mungkin. Ya, yang paling gede ya, yang KC 60 sama KC 100 ya. Mungkin kalau KC 30, KC 45 ya mungkin paling 1 jutaan lah. Tapi teorinya beginian, kalau orang sudah beli RDF nggak mungkin ngitung biaya listrik. Iyalah. Ya kalau ya gini loh, kalau kita sudah beli alat mesin yang harganya puluhan juta sampai ratusan juta, ya mereka nggak mungkin mikirin uang 1 juta 2 juta sebulan. Logikanya begitu. Nah, kalau kita masih mikirin takut biaya listrik 1 juta 2 juta sebulan, saran saya nggak usah pasang RDF. Saya juga, makanya kolam kita nggak ada yang pakai RDF. Toh cuma tinggal cabut-cabut backwash aja, dan orang-orang kita juga ibaratnya bisa melakukan hanya dengan sesimpel itu dan segampang itu ya. Nah, sangat cukup sekali, sudah sangat cukup sekali. Tapi RDF itu kan intinya kan menggantikan fungsi media
mechanical. Jadi kalau sudah ada RDF nggak perlu mekanik, nggak perlu brush, nggak perlu jet mat dan lain sebagainya, langsung biologis. Seperti itu ya. Semoga menjawab, dan untuk video kali ini 3 pertanyaan tadi udah kita bahas. Nah, setelah ini saya akan bersama Febrian membahas temanya apa, ikannya apa. Saksikan setelah ini. Yang ini nyok, top nyok. Banyak, tahunya ya cuma Oke, nah kali ini kita akan menunjukkan ke teman-teman proses memindahkan ikan koi yang jumbo. Kebetulan ini size 60 cm ke atas dan jenisnya adalah Kindai Soa. Nah, kebetulan kali ini adalah ikan female, teman-teman. Nah, ini jarang sekali nih ikan female yang kita masukin ke kolam 35 ton. Jadi kalau tambah female ini jadi 4 ekor female-nya. Ya, totalnya sekarang ada 35 ekor. Yang female ada 3, tambah ini 4. Berarti 31 ekor jantan, 4 ekor betina termasuk ini. Nah, karena kita kebetulan lupa bawa vet yang besar ya. Nah, nanti foto videonya kan kita bisa cantumin. Nah, intinya sekali lagi yuk kita langsung bahas aja, Norma. Jadi ini kebetulan tipenya adalah Kindai Soa. Kindai Soa itu adalah yang putihnya banyak, kemudian didominasi oleh dominan putihnya. Merah dan hitamnya ini ada tapi tidak terlalu dominan. Ya, nah kebetulan ini ikan jumbo nisai. Jadi usianya masih 2 tahunan, female, farm Isa, import, dan size-nya tembus 61 cm lebih sedikit. Itu hampir 62. Termasuk untuk pertumbuhan ikan ini termasuk cepat. Ya, karena rata-rata standarnya nisai ini sebetulnya tahun kedua ini 40-an 5 cm itu udah termasuk hebat itu. Ada yang jumbo nisai sampai 60 up itu nggak banyak. Nah, ini salah satu ikan ini. Nah, sebetulnya saya kan selalu ingatkan bahwa kalau kita mencari soa itu kan letak pattern merah atau kohakunya itu kita mesti perhatikan. Nah, ini kan juga letak merahnya ini enak, kemudian letak sumi dan putihnya ini juga proporsionalnya intinya pas lah gitu. Nah, seperti apa biar teman-teman nggak penasaran nanti proses masukin ke kolamnya, langsung aja karena kasihan kalau kelamaan juga kita lupa bawa ember handling yang besar. Jadi ini langsung nanti dari plastik kita PK, langsung kita masukin ke kolam. Nah, sekali lagi ini sudah melalui proses karantina ya. Jangan dipikir ini kan baru datang terus langsung kita masukin ke kolam. Itu bahaya sekali ya. Oke, yuk kita sama-sama ikutin ya. Cuman kalau dilihat dari body-bodinya kok kayak yang Ochiba ya? Iya, masih sangat Ochiba. Masih sangat Ochiba dan hebatnya tuh Ochibanya tuh. Dan hebatnya Ochiba ini jantan. Tuh. Ah. Ya. jantan bisa kayak gini. Ya, nah ini betina. Tapi asik sih, nanti asik semua. Kurang lebih mirip lah. Tapi ya sebetulnya kalau saya sih ya mau jantan mau betina itu kembali lagi kita perhatikan anatominya. Kalau betina tapi anatominya bagus, perutnya nggak turun, nggak cepet gendong telur, ya is okay gitu loh. Malah banyak orang yang ngejar seperti itu. Cuman kalau jantan tuh kan intinya kita aman lah untuk long termnya itu kan nggak usah mikirin isi telur dan lain-lain. Nah ini ya nanti dikenalin dulu suhunya biar agak lama, agak sama. Nah hati-hati ya teman-teman, di beberapa kota dan daerah ini swing suhu air ini sangat sedang tidak stabil, terutama yang di jam subuh ke pagi. Itu bisa drop dingin banget. Makanya saran saya perhatikan kualitas air, kontrol porsi makan, perhatiin kesehatan ikan, jangan sampai nanti bermasalah. Karena salah satu faktor yang menyebabkan ikan gampang sakit itu swing suhu. Yang terlalu drastis, betul. Nah, makanya salah satu fungsi sealer, kalau kemarin yang sempat nanya, Pak, sealer itu apa? Sealer itu untuk menjaga suhu air tertentu di sebuah kolam. Itu tujuannya sebetulnya bukan hanya untuk mendinginkan, tapi bisa stabil. Mau dia suhunya naik, turun, panas, kemarau, hujan, dia bisa stabil di angka itu terus yang kita sesuaikan atau yang kita inginkan gitu. Tidak hanya buat mendinginkan. Enggak hanya buat mendinginkan, memang salah satu fungsinya untuk mendinginkan, untuk ngejer skin, tapi salah satu fungsi utamanya juga menstabilkan. Tuh ya, asik banget ya. Seksi. Ya, ini kalau atlet ini dia badannya atletis sekali. Ya, ini dari farm Isa, masih available kebetulan. Ya, jadi buat teman-teman yang berminat suka ikan female yang anatominya bagus, patternnya bagus,
kemudian pertumbuhannya bagus, growth-nya bagus. Nah, ikan ini sangat direkomendasi sekali. Nah, nanti kita tunggu sebentar biar dia membaur. Kayaknya sih mentalnya bagus banget, karena dia sudah langsung mau baur dengan teman-temannya. Nah, nanti setelah ini kita akan tunjukin ke teman-teman juga videonya dia saat udah mulai agak mapan gitu. Biasanya kalau ikan-ikan seperti ini yang mentalnya bagus ya, karena saya lihat ciri-cirinya mental bagus nih begini. Langsung mau baur. Ya, kalau ikan yang mentalnya kurang bagus, biasanya dia stres, mojok di atas, mojok di bawah, diem gitu. Nah, itu gitu. betul. Nah, ini tuh langsung udah berenang-berenang. Memang ikan ini warna merahnya belum finish Norma. Jadi warna beninya ini masih orange tua. Cuman overall sih kalau saya bilang memang salah satu ciri ikan female itu memang dia finishnya agak lama. Ya, tapi ini tidak semuanya ikan female juga ya. Ada beberapa case ikan female baik itu lokal maupun import yang finish merahnya juga udah lebih cepat. Di size yang lebih kecil itu bisa terjadi. Tuh, wah asik ya. Wah, ngeri kalau ini kok. Wah asik, yang lain jadi kelihatan langsing. Jadi kecil-kecil. Iya, jadi kecil-kecil. Cuman kalau usia size terbesar buat betina itu sampai berapa? Ya 1 meter lebih juga banyak yang di Jepang Ada ya, ya? banyak. Nah sekali lagi ya teman-teman, memang kita ini bukan ukuran yang kita kejar utama. Karena saya punya prinsip, buat apa koi terlalu gede tapi kualitasnya nggak bagus. Mendingan saya yang sedengan aja 50 cm sampai 60 up. Itu udah enak banget, tapi kualitasnya yang pilihan. Itu kalau itu bagi saya ya, kalau ada yang nggak setuju ya nggak apa-apa. Karena memang saya perhatikan kadang beberapa orang sering kasih kirim video ke saya. Kemarin ada siapa ya dari kota mana ya, Surabaya atau Malang ya, saya lupa ya. Pak, ini ikan-ikan saya Pak jumbo-jumbo, menurut Pak Adi gimana? Saya ngomong oke, untuk jumbonya oke, size-nya oke, tapi saya harus ngomong apa adanya dengan jujur, kualitasnya kurang sekali gitu. Kalau saya mendingan nggak usah segede itu tapi kualitasnya bagus ya, karena kan kalau koi itu menurut saya bukan gedenya yang kita kejar utama. Memang yang kita kepengennya semua adalah gede dan bagus, pasti gede dan bagus. Tapi kalau saya misalkan suruh milih salah satu, mending bagusnya dulu, gedenya belakangan. Kalau saya ya, pasti yang kita kejar utama, semua orang kepengennya sejumbo mungkin, sebagus mungkin. Tapi kan nggak semua koi bisa mencapai tahapan itu juga. Ya, nah kurang lebih seperti itu teman-teman. Proses memindahkan ikan koi Kindai Soa Farm Isa import ukuran 65 BU, usia kurang lebih 2 tahun lebih. Dan ini masih available for sale buat teman-teman yang mungkin berminat suka ikan jumbo female yang stud bodinya, patternnya, skinnya oke lah dengan secara kualitas, dan harganya juga menurut saya sangat reasonable sekali, nggak mahal lah. Wah, ini kalau beli fresh Jepang kayak gini ya 50 aja nggak dapet ya. Intinya masih available, nanti teman-teman bisa kontak link deskripsi di bawah ini atau tim Blaze Channel atau Blaze Koi. Ya, terima kasih yang sudah menyimak. Dan salam sehat sejahtera selalu. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Bye-bye.